Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Solihin kita akan belajar matematika tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran dengan hasil kali kedua besaran tersebut selalu tetap. Dimana bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Ini berbeda dengan perbandingan senilai. Kemarin pada saat kita membahas tentang perbandingan senilai, itu nilai besaran jika semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar juga. Sebaliknya kalau nilai besaran semakin kecil, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin kecil. Kemarin contohnya pembelian barang. Jika barang yang dibeli makin banyak, bayarnya makin banyak. Jika barang yang dibeli makin sedikit, maka bayarnya juga makin sedikit. Itu perbandingan senilai. Kalau di sini, jika nilainya semakin besar, maka nilai yang lain akan semakin kecil. Nah, kita lihat contohnya di sini. Pak Usman merencanakan membangun musola akan selesai dalam waktu 60 hari jika dikerjakan oleh 8 orang. Jika Pak Usman diminta pengurus harus menyelesaikan pembangunan musola dalam waktu 40 hari, berapa orang yang harus bekerja membangun musola itu? Nah, di sini jika harinya berkurang, tentunya membutuhkan pekerjanya harus bertambah banyak. Kalau pekerjanya makin sedikit, harinya makin lama selesainya, makin banyak. Jadi di sini perbandingannya berbalik nilai. Kita lihat pengerjaannya. Ya. ...60 hari direncanakan dikerjakan oleh 8 orang. Nah, kalau harinya 40, agar cepat selesai, maka yang bekerja harus bertambah, harus bertambah di sini. Yang bekerja harus bertambah. Nah, karena ini berbalik nilai, maka bagian yang depan ini kita akan balik, Jadi di sini 40 per 60 sama dengan 8 per X. Berapa X-nya? Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan, angka yang bertemu dengan huruf X kita taruh di bawah. Karena dia pengali, maka pindah menjadi pembagi. Di sini 8 dikali 60. 8 dibagi 40 dibagi 8 hasilnya 5. 8 dibagi 8 1, 40 dibagi 8 5. Nah, bertinggal 60 dibagi 5. Berapa 60 dibagi 5? 12, Jadi membutuhkan 12 orang yang bekerja. Jadi kalau ingin cepat, orangnya harus bertambah. Nah, sekarang apa maksud tadi Pak Solin bilang pada perbandingan berbalik nilai hasil kalinya tetap. Nah, ini kita lihat 60 kali 8 kalau kita kalikan hasilnya 480. Nah, kalau yang ini berapa? Nah, 40 dikali berapa tadi? Setelah kita hitung kali 12, hasilnya berapa? 480 juga. Nah, disinilah yang dimaksud dengan hasil kalinya selalu tetap atau sama. Nah, sehingga dengan cara ini kita bisa langsung menghitung berapakah nilai X? Langsung kita hitung saja. 60 kali 8 Nah, langsung dibagi 40. Gitu. Jadi 60 kali 8 langsung dibagi 40. Karena hasil kali 60 kali 8 harus sama dengan 40 kali X, Jadi dengan kata lain 60 kali 8 dibagi 40. Caranya sama seperti tadi. 40 dibagi 8 hasilnya 5, 60 dibagi 5 12 orang. Nah, ini mungkin lebih simpel. Nggak perlu dibulak-balik, Kalau yang ini kita balik dulu, Nah, 60 per 40 jadi 40 per 60 karena dia berbalik nilai. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat soal nomor 2.
Sebanyak 150 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan makanan yang ada di gudang dalam waktu 60 hari. Jika 30 ekor kambing telah dijual, berapa hari lagi persediaan makanan akan habis? Kita lihat di sini, 150 ekor kambing dapat menghabiskan makanan dalam waktu 60 hari. Ya. Nah, sekarang dijual 30 ekor. Nah, dijual 30 ekor. Sisanya berapa? Nah, di sini sisanya 150 dikurang 30. Berapa? 120. Nah, jadi di sini 120 ekor kambing berapa hari? Nah, ya. Kita gunakan logika terakhir. 150 kali 60 hasilnya harus sama dengan 120 kali X. Dengan kata lain, X sama dengan 150 dikali 60 dibagi 120. Nah, 120 kita coret dengan 60, 120 bagi 60 2. Nah, berarti ya 150 dibagi 2, 150 bagi 2 hasilnya 75 hari. Nah, gitu. Kita lihat di sini. Kalau kambingnya berkurang, otomatis persediaan makannya lebih lama habisnya. Nah, ya kan? Jadi dia berbalik nilai. Nah, sampai di sini dulu, anak-anak sekalian. Ya, good luck. Assalamualaikum.